Nintendo didirikan pada tahun 1889 dan awalnya dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi kartu permainan di Jepang. Seiring waktu, Nintendo berkembang menjadi salah satu perusahaan terkemuka di industri hiburan digital. Terkenal karena inovasi dalam dunia permainan video. Sebelum meraih popularitas dengan konsol dan game seperti Mario, Zelda, dan Pokemon, Nintendo telah membangun fondasi yang kuat melalui produk kartu permainan tradisional. Perjalanan panjang Nintendo dari perusahaan kartu ke raksasa permainan video menunjukkan komitmen mereka terhadap inovasi dan kualitas, menjadikannya nama yang tak tergantikan dalam dunia gaming global. John Quincy Adams, salah satu presiden Amerika Serikat yang terkenal, dikenal memiliki kebiasaan unik dan sehat, yaitu berenang tanpa pakaian. Rutinitas olahraganya yang rutin termasuk berenang di Sungai Potomac, yang tidak hanya membantu menjaga kebugaran tetapi juga memperkuat daya tahan dan ketahanan fisiknya. Kebiasaan berenang di alam bebas ini menunjukkan dedikasinya terhadap gaya hidup aktif dan sehat, serta mencerminkan semangat petualang dan kepribadian yang berani. Bagi mereka yang tertarik dengan gaya hidup sehat dan aktivitas outdoor, kisah John Quincy Adams menjadi inspirasi untuk menjalani rutinitas olahraga yang menyenangkan dan menyehatkan. Maaf, tetapi kalimat kandung kemih lobster berada di kepala mereka tampaknya tidak akurat secara biologis, karena anatomi lobster menunjukkan bahwa kandung kemih mereka terletak di bagian tubuh yang berbeda, bukan di kepala. Jika Anda membutuhkan narasi SEO yang relevan dan informatif tentang lobster, saya dapat membantu menyusun konten yang sesuai. Berikut contoh narasi SEO yang optimal. Mengenal lobster, keunikan dan keindahan biologi hewan laut ini. Lobster adalah salah satu hewan laut yang menarik perhatian karena keunikan dan kekokohannya. Mereka memiliki struktur tubuh yang terdiri dari kepala, toraks, dan ekor, dengan kandung kemih yang terletak di bagian tubuh tertentu untuk membantu mereka mengatur keseimbangan dan pernapasan. Lobster juga dikenal karena cangkangnya yang keras dan kemampuan bertahan di lingkungan laut yang keras. Mengetahui anatomi lobster secara detail dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya konservasi dan keberlanjutan sumber daya laut. Jika Anda membutuhkan narasi SEO yang lebih spesifik atau topik tertentu, silahkan beritahu. Ronald McDonald dikenal sebagai Donald McDonald di Jepang, yang merupakan adaptasi nama karakter maskot McDonald's agar lebih sesuai dengan pelafalan dan budaya lokal. Perubahan nama ini membantu meningkatkan daya tarik dan penerimaan karakter tersebut di pasar Jepang sekaligus menjaga identitas merek global McDonald's yang dikenal di seluruh dunia. Dengan nama yang mudah diucapkan dan dikenali oleh masyarakat Jepang, Donald McDonald tetap menjadi simbol ikonik yang menghubungkan konsumen dengan pengalaman makan cepat saji yang menyenangkan dan ramah di Jepang. Kisah historis konsistori mayat. Peristiwa unik di tahun 1897 yang melibatkan Paus Stephanus III dan jenazah Paus Formosus. Pada tahun 1897, sejarah Gereja Katolik menyaksikan salah satu peristiwa paling kontroversial dan unik dikenal sebagai konsistori mayat. Di tengah persaingan politik yang sengit, Paus Stephanus VI memutuskan untuk mengeluarkan jenazah Paus Formosus dari makamnya, menempatkannya di atas tahta, dan mengajukan pertanyaan tentang kejahatan yang diduga dilakukan sebelumnya. Peristiwa ini mencerminkan ketegangan politik dan konflik kekuasaan di dalam gereja saat itu, sekaligus menjadi salah satu peristiwa paling aneh dan bersejarah dalam sejarah kepausan. Latar belakang peristiwa konsistori mayat, konteks politik dan gerejawi. Di abad ke-9 sangat kompleks, dengan perebutan kekuasaan dan intrik di antara para pejabat gereja dan kekuasaan politik. Paus Formosus, yang dikenal karena kebijaksanaannya dan peran pentingnya dalam reformasi gereja, menjadi korban konflik ini. Setelah kematiannya, jenazahnya diperlakukan secara kontroversial oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengurangi pengaruhnya. Peristiwa unik dan kontroversial, pada tahun 897, Paus Stephanus VI mengadakan pengadilan yang dikenal sebagai Konsistori May at Consistorium Cadavericum. Dalam pengadilan ini, jenazah Paus Formosus diangkat dari makamnya, ditempatkan di atas tahta, dan diinterogasi mengenai kejahatan yang diklaim telah dilakukannya selama hidupnya. Pengadilan ini juga menuntut agar jenazahnya dihukum dan dihancurkan.
Peristiwa ini menunjukkan tingkat ketegangan dan ketidakstabilan politik di dalam gereja saat itu, serta memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan politik bisa mempengaruhi praktik keagamaan. Dampak dan warisan peristiwa. Konsistori mayat menjadi simbol dari konflik kekuasaan dalam gereja dan menunjukkan betapa jauh perbedaan antara praktik spiritual dan intrik politik di masa lalu. Meskipun peristiwa ini tampak aneh dan kontroversial, ia juga menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan stabilitas dalam institusi keagamaan. Sejarah ini terus menjadi bahan studi dan refleksi tentang hubungan antara kekuasaan, politik, dan agama. Kesimpulan peristiwa konsistori mayat tahun 997 merupakan salah satu momen paling unik dalam sejarah kepausan dan gereja Katolik. Dengan mengangkat jenazah Paus Formosus dan menginterogasinya secara simbolis, peristiwa ini mencerminkan dinamika kekuasaan dan politik di masa lalu yang mempengaruhi institusi keagamaan. Sebagai bagian dari warisan sejarah, peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga integritas dan independensi gereja dari pengaruh politik yang rusak. Temukan lebih banyak cerita menarik tentang sejarah gereja dan peristiwa bersejarah lainnya di situs kami. Jelajahi kisah yang mengungkap lapisan-lapisan kompleksitas dan keunikan perjalanan sejarah keagamaan dunia. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.